Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap dan berdoa agar kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, saat ini pemerintah kita sedang menguji klinis tahap ketiga dari calon vaksin COVID-19 di Kota Bandung. Apabila uji klinis ini berhasil dengan baik, maka di awal tahun depan kita sudah memiliki vaksin untuk COVID-19 yang diharapkan bisa mengatasi pandemi COVID-19 sehingga juga ekonomi kita bisa dipulihkan kembali. Saudara, hari ini firman Tuhan saya ambil dari Mazmur pasal 40 ayat 4 yang berbunyi demikian. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mazmur ini dituliskan oleh Daud. Daud menuliskan bahwa Tuhan memberikan di dalam mulutnya suatu nyanyian baru untuk memuji-muji Allah yang disembah oleh Daud. Sehingga akibatnya banyak orang yang melihatnya atau mendengarnya menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Saudara kekasih, Alkitab mengajarkan bahwa kita, saudara dan saya diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Untuk apa? Untuk menjadi anak-anaknya. Salah satu tugas utama anak-anak Allah adalah memuji-muji Tuhan, menyembah, memuliakan Tuhan, mengagungkan kebesarannya. Saudara, sebentar lagi kalau kita masuk ke surga, maka salah satu tugas utama kita di surga adalah memuji-muji, memuliakan, mengagungkan, menyembah Allah kita yang luar biasa itu. Dan sementara kita masih hidup di atas muka bumi ini, hal itu harus menjadi kebiasaan kita untuk menyanyikan nyanyian baru, nyanyian yang memuji-muji, membesarkan, mengagungkan Allah kita, untuk bersaksi, menceritakan kebesaran, keagungan, karya Tuhan yang ajaib. Mari supaya lebih jelas kita akan membaca dari Mazmur pasal 96 ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Saudara, di sini pemazmur menyanyikan nyanyian baru. Yaitu nyanyian bagi Tuhan. Nyanyian yang ditujukan kepada Allah. Untuk memuji-muji namanya. Untuk mengabarkan keselamatan yang dari Tuhan kepada banyak orang. Untuk menceritakan kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha besar dan yang sangat terpuji. Allah kita lebih dahsyat daripada segala Allah. Amin, saudara. Saudara yang kekasih, kalau kita memuji-muji Tuhan, menyanyikan nyanyian baru untuk menyembah Dia, mempermuliakan Dia. Kalau mulut kita memperkatakan kesaksian-kesaksian tentang kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan, maka banyak orang yang mendengarnya atau melihatnya menjadi takut, lalu mereka percaya kepada Tuhan. Sebagai contoh apa yang dialami oleh Nabi Daniel. Daniel adalah salah satu dari bangsawan Israel yang dibawa dengan tertawan ke negeri Babel. Lalu oleh Raja Nebukadnezar dia diangkat menjadi salah satu penasehat di dalam kerajaan Raja Babel, Nebukadnezar. Pada suatu hari Nebukadnezar bermimpi. Lalu dia mengumpulkan orang-orang bijaksana di Babel. Dan memerintahkan kepada mereka untuk menceritakan apa mimpi Nebukadnezar itu. Dan menceritakan apa artinya. Orang-orang bijaksana di Babel berkata, Tuanku Raja,
Tolong Tuanku katakan apa mimpi Tuanku itu. Nanti kami akan menceritakan apa arti mimpi Tuanku itu. Tapi Raja Nebukadnezar menjadi sangat marah dan dia berkata, kalian harus bisa mengatakan apa mimpiku itu tanpa aku beritahu. Lalu kalian harus memberikan apa artinya. Kalau kalian tidak bisa, maka kalian akan saya bunuh beserta dengan seluruh keluargamu. Rumahmu akan saya hancurkan menjadi rata, menjadi timbunan puing-puing. Ketika Daniel mendengar perkataan raja itu, maka dia memohon waktu kepada raja untuk bisa bertanya kepada Allah tentang mimpi dari Raja Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar mengabulkannya. Daniel berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan kepada Daniel apa mimpi Nebukadnezar dan apa artinya. Pada waktu yang ditentukan, Daniel menghadap lagi kepada Raja Nebukadnezar. Dan dia menceritakan mimpi Nebukadnezar. Dia berkata, Tuanku Raja bermimpi, ada sebuah patung yang sangat besar dan sangat tinggi, yang sangat menakutkan. Kepala patung itu dari emas, kedua lengan dan dadanya dari perak, perutnya dari perunggu, dan seterusnya. Ini menunjukkan zaman dari raja-raja. Tuankulah kepala yang dari emas itu, ya Raja Nebukadnezar. Dan selanjutnya adalah raja-raja sesudah tuanku. Ketika Nebukadnezar mendengar penjelasan dari Daniel, maka dia turun dari tahtanya, dia tersungkur menyembah Daniel, dan dia mengagungkan, memuliakan Allah yang disembah oleh Daniel. Saudara, ketika kita menceritakan keagungan Allah, kebesaran, kedahsyatan Allah, orang yang mendengarnya menjadi takut, lalu percaya, menyembah kepada Allah yang kita sembah. Contoh lain lagi apa yang terjadi baru-baru ini. Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus sore hari, terjadi ledakan yang sangat dahsyat di pelabuhan kota Beirut, negara Lebanon. Saudara, ada seorang pendeta yang gerejanya hanya terletak kira-kira 2 menit mengendarai mobil dari tempat ledakan itu terjadi. Pada siang hari tanggal 4 Agustus itu, tiba-tiba pendeta ini merasa dorongannya sangat kuat dalam hatinya, agar dia memulangkan seluruh orang yang ada di gerejanya pada waktu itu. Pendeta ini sendiri tidak mengerti apa yang akan terjadi, tapi dia mengikuti dorongan yang sangat kuat. Dia paksa seluruh orang yang ada di gerejanya pulang pada siang hari itu juga, lalu gerejanya dikunci. Dan kita tahu apa yang terjadi beberapa saat kemudian. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di pelabuhan kota Beirut, yang terletak hanya 2 menit perjalanan mobil dari gereja pendeta ini. Saudara, andai kata pendeta ini dengan seluruh yang ada di gerejanya pada waktu itu tidak mengikuti dorongan Roh Kudus untuk pulang ke rumah masing-masing, maka akan banyak terjadi korban di gereja itu. Bahkan mungkin korban jiwa akan terjadi di gereja itu. Tapi hal itu tidak terjadi karena sang pendeta mengikuti suara Roh Kudus yang berbicara dalam hatinya. Turning now to Lebanon, another hotspot in the Middle East, where one Beirut pastor, he is thanking God for a Holy Spirit hunch that he says saved the lives of his church members from that massive explosion in Beirut. Pastor Saeed Daib said he felt the need to send everyone home early that day. He was so concerned over the risk of COVID-19, but little did he know the reality was far worse. 34 church members and 240 children gathered each day at his Life Center Church in Beirut, which is just a 2-minute drive from the site of the explosion. He says the blast blew the windows from one wall to another and took everything out in between, and no one would have survived. And Pastor Saeed joins us now by Skype. Pastor, thank you so much for being on the show. Thank you for hosting me, Wendy. Pastor, you say the day of that horrific explosion at the port in Beirut that you heard the voice of the Holy Spirit. What did he say to you? Yeah, we were meeting and praying at about 1 p.m. We pray every morning because at night we have discipleship groups
and we have kids that comes because we have a center that hosts all the refugee kids, Syrian refugees. And we have lots of refugees come for discipleship. We have meetings in every room. We have so many classrooms, and we are 34 staff there. So I was feeling anxious. I don't know what happened to my heart, and I was feeling not at ease, and I don't know what to explain it. I felt something is going to happen. Something bad is going to happen. We started praying, but we didn't get the breakthrough. So I don't know why I was so rude. I went, everybody go home, close everything and go home. Just close the center. Said, how come we have commitments, we have meetings, we came long ways, long distances, and now saying go home. Said, I don't know why, but please go home and come on Sunday. It was a Tuesday afternoon. Wow, thank goodness. What went through your mind when you felt the Lord tell everyone to go home? What were you thinking? Well, I don't know what happened with me. It's like anger, sadness. I don't know what is this, but something so intense, just like as if the Holy Spirit say, go, 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 go. So I was saying, everybody go home, pushing them, turn off the computers, forcing them to leave. I was forcing them. And they said, we are cooking. We need to distribute food for refugees and for the poor. I said, today, cancel everything, put it in the fridge. So they were thinking I lost my mind. But they didn't know, and I didn't know. This is the Holy Spirit prompting. I didn't know why. They asked me why. I said, I don't know why, just leave. You had said that the explosion basically blew one wall to the other side, and that if those kids had been in there, that they probably would have perished. Tell us about the damage that happened, like in those classrooms. They started sending me pictures from the church, and I was shocked because it took us 12 years to build this auditorium and this church and nice facility. And now everything I built in 12 years, I saw it destroyed on the floor. All the ceilings on the floor, all the lamps, all the paintings, all the doors without frames, windows, and all its glass, all of it in glass and aluminum, double glazed. And you see the glass removed from its place, and even the frame is removed out of its place. It's horrible. We know so far at least 200 people have lost their lives in the explosion. Thousands were injured. Many are homeless. How is your church, Church of God, Life Center Beirut, helping those in need right now? I see it's a big miracle that I imagine the number would be 10,000 lost their lives. I'm really doubting the numbers. When you see the damage all around us and around the place, you won't believe your eyes. It's only 150 to 100 deaths. Now we have 300,000 displaced. They have no place to sleep. We have around 100,000 kids now without shelter. Now the army is trying to build tents and stuff like that. The second morning, early in the morning, we start cleaning, but I thought everybody is hungry now. So I told my staff, let's finish with the kitchen first before we continue. So we fix the kitchen and we start cooking. And we start making sandwiches and hot meals and giving away. So in one hand, we were cleaning, in the other hand, feeding the poor around us. And we didn't know what to do, really, because the need all around us is huge. So people were coming from all over Lebanon to help cleaning this area where we are. And we started sending them food, sandwiches, giving away drinks. And usually every day we have people coming for food. We haven't stopped food. We haven't stopped that. And today we gave away 400 hot meals and boxes, very nice rosto and puree, and 500 sandwiches, in addition to thousands of bottles of water. So we do this every day. And I thank God for the body of Christ. People keep calling me all over the world, the 5 continents, America, Europe, Singapore, Germany, Switzerland, UK, sending us, money through Western Union and through the account of the church.
And we start by faith, cleaning, and by faith, cooking. And every penny we get, we give away straight away. Well, thank God, Pastor, that you heeded the voice of the Holy Spirit. Many lives were saved, and now your church is helping those in need while you're rebuilding yourselves. So we thank God for your testimony. Thank God that you're alive, that you live to tell about the story and the goodness of God. God bless you. God bless you, and thank you so much. Sungguh Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat. Ketika kita menceritakan keagungan Tuhan, mujizat Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib, banyak orang yang mendengarnya akan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Itu adalah tugas saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, untuk selalu menyanyikan nyanyian baru, memuji-muji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, tetapi pujian, pengagungan, kata-kata yang menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib, itu hanya bisa keluar dari dasar hati kita bila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara, bila kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka apa yang kita ucapkan, nyanyian baru yang kita ucapkan, kesaksian, mengabarkan kabar keselamatan dari Tuhan, itu hanya seperti rutinitas belaka, hanya sebagai kewajiban belaka. Supaya lebih jelas, kita akan baca Wahyu pasal 2, ayat 1 sampai ayat 5. Saya bacakan. Judulnya kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Saudara yang kekasih, kata-kata ini adalah ucapan Tuhan Yesus sendiri kepada Rasul Yohanes yang waktu itu sedang dibuang ke Pulau Patmos. Ucapan Tuhan Yesus ini ditujukan pada 7 sidang jemaat yang ada di daerah Asia Kecil waktu itu, yang sekarang menjadi daerah Turki. Salah satu dari 7 sidang jemaat itu adalah jemaat Efesus. Jemaat Efesus ini jemaat yang luar biasa. Mereka bekerja sungguh-sungguh rajin untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Dalam ayat 3 dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sungguh jemaat yang luar biasa. Bekerja keras untuk Tuhan dan sesama. Melakukan perintah-perintah Tuhan. Tapi sekalipun demikian, Tuhan Yesus mencela mereka. Dalam ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau. Mengapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, jemaat di Efesus yang begitu rajin, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani sesama, dicela oleh Tuhan, karena mereka melakukannya bukan karena kasih. Saudara, mohon perhatikan baik-baik. Sebagai anak-anak Tuhan, maka semua yang kita lakukan bagi Tuhan dan sesama, harus kita lakukan, harus kita kerjakan atas dasar kasih. Kalau tidak, itu sia-sia di mata Tuhan. Perikop yang sangat jelas dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 3, yaitu tentang kasih. Paulus menuliskan, sekalipun aku mengerti semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, sekalipun aku mengerti segala pengetahuan, sekalipun aku punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Oh, dahsyat sekali saudara.
Sekalipun aku membagi-bagikan yang ada padaku, mungkin untuk orang miskin, untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar karena nama Tuhan. Tapi Paulus menuliskan, tapi tanpa kasih, itu tidak berarti apa-apa, itu sia-sia belaka. Saudara, jadi mari saudara, seperti saya katakan tadi, salah satu tugas utama kita sebagai anak-anak Allah adalah memuji-muji, memuliakan, mengagungkan Dia, bersaksi tentang kebesaran Tuhan, mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan kepada banyak orang, supaya banyak orang menjadi takut dan kemudian percaya kepada Tuhan. Tapi semua yang kita lakukan bagi Tuhan itu harus kita lakukan atas dasar kasih. Karena kalau kita lakukan bukan atas dasar kasih, maka itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, di sini dikatakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa kasih yang semula itu? Kasih yang semula adalah kasih yang kita miliki ketika kita baru mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ketika kita baru jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Saat itu hati kita penuh dengan kasih kepada Dia. Kita sangat merindukan Tuhan Yesus. Kita selalu ingin berada di dekatnya. Kita memuji-muji, mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Tetapi banyak orang Kristen dengan berjalannya waktu, semakin lama kasih kita kepada Tuhan, kasih yang mula-mula itu menjadi makin tawar, makin tawar, makin tawar, dan makin hilang. Mungkin kita tetap melayani pekerjaan Tuhan, melakukan tugas-tugas kita dengan baik. Tapi kalau bukan atas dasar kasih itu sia-sia belaka, kata firman Tuhan. Saudara, kasih Tuhan Yesus pada kita adalah kasih yang abadi, kasih yang kekal. Tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus bahkan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dan sampai kelak kita masuk surga, kasih-Nya tetap tidak pernah berubah. Tapi beda dengan kasih kita manusia kepada Dia. Seringkali makin lama kasih kita kepada Tuhan Yesus makin berkurang dan makin berkurang dan makin hilang dan makin hilang. Mungkin kita masih melayani Dia, masih melakukan perintah-perintahnya, masih melakukan perbuatan baik. Tapi semuanya mungkin kita lakukan bukan lagi atas dasar kasih, tapi sekedar sebagai kewajiban belaka. Saudara, kasih yang mula-mula itu bisa kita gambarkan juga seperti kasih sepasang pria dan wanita yang saling jatuh cinta. Dan kemudian masuk di dalam pernikahan. Waktu baru mula-mula menikah, mereka saling jatuh cinta, sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain. Mereka merindukan satu sama lain. Mereka ingin selalu berada dekat satu sama lain. Mereka ingin berbuat yang terbaik untuk orang yang mereka kasihi. Tetapi dengan berjalannya waktu, akibat banyaknya persoalan, banyaknya masalah, banyaknya penderitaan, banyaknya godaan, banyaknya kesulitan yang terjadi dalam hidup rumah tangga, maka banyak pasangan, suami istri, yang akhirnya kehilangan kasih yang mula-mula. Kasih mereka menjadi makin tawar, dan makin tawar. Mungkin sang suami tetap melakukan tugasnya sebagai seorang suami, bekerja keras, mencari nafkah untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Tapi semuanya itu dilakukan bukan lagi atas dasar kasih, tapi sekedar sebagai kewajiban seorang suami. Kalau dia tidak lakukan seperti itu, dia akan dicela oleh banyak orang sebagai suami yang tidak bertanggung jawab. Demikian juga sang istri. Mungkin istrinya masih bersungguh-sungguh mengatur rumah tangganya sehingga beres. Semua keperluan suami dan anak-anaknya disediakan oleh sang istri. Tapi mungkin sang istri juga melakukannya itu sekedar sebagai suatu kewajiban. Sebagai seorang istri, dia harus berbuat seperti itu. Kalau tidak, dia takut dicela oleh orang lain. Dia lakukan bukan atas dasar kasih. Saudara, tidak boleh seperti itu. Apa yang kita lakukan bagi Tuhan dan sesama,
firman Tuhan mengajar harus atas dasar kasih. Kalau tidak, itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, pertanyaannya, kalau kita sudah kehilangan kasih yang semula, bagaimana caranya kita kembali pada kasih yang semula itu? Wahyu pasal 2 ayat 5 bagian A dan B menuliskan demikian. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kalau seperti jemaat di Efesus, kita sudah kehilangan kasih yang semula. Maka yang harus kita lakukan adalah dua hal. Mengingat betapa dalamnya kita telah jatuh. Bagaimana dulu kita sangat mengasihi Tuhan. Dan sekarang bagaimana keadaan kita. Mungkin kita masih melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Masih bersaat teduh tiap hari. Tapi bukan lagi dengan hati yang mengasihi Dia, dengan kasih yang semula. Kalau demikian keadaan kita, Tuhan Yesus berkata, bertobatlah. Bertobat itu artinya berpaling 180 derajat. Kalau dulu kita berjalan ke sana, kalau kita bertobat kita berhenti, lalu berbalik 180 derajat, berjalan ke arah sini. Kita harus bertobat dan melakukan kembali apa yang semula, yang dulu pernah kita lakukan ketika kita masih dalam kondisi kasih yang semula kepada Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan ini bukan hanya bagi saudara, tapi bagi setiap kita, termasuk juga untuk saya secara pribadi. Saya adalah orang Kristen sejak lahir, karena ayah dan ibu saya adalah orang Kristen. Tapi saya belum sungguh-sungguh mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus. Sampai kemudian saya menikah dengan istri saya. Lalu saya bekerja di tambang minyak di Delta Sungai Mahakam. Di sanalah karena membaca buku yang ditulis oleh Pendeta Billy Graham, Damai dengan Allah. Saya mulai bersaat teduh tiap hari, saya bertobat sungguh. Dan saya mulai berusaha melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pengenalan saya akan Tuhan semakin lama, semakin bertumbuh. Sampai kemudian saya pindah bekerja di kota Balikpapan. Saya ikut membangun perluasan kilang minyak di kota Balikpapan. Saya dengan istri saya menyewa sebuah rumah kayu yang sederhana di sebuah perkampungan yang becek kalau hujan. Tapi sekalipun rumah sewaan yang kami sewa itu adalah rumah yang sangat sederhana. Tapi bagi saya rumah itu seperti surga kecil di bumi. Setiap sore hari ketika saya pulang bekerja dari kilang minyak, setelah saya mandi dan beristirahat, lalu saya makan malam bersama dengan istri saya. Setelah cukup beristirahat, saya akan naik ke kamar loteng di rumah kayu sewaan saya. Dan begitu saya ada di kamar loteng, saya tutup pintu kamar loteng. Saya segera berlutut, tersungkur menyembah Tuhan. Dan saat itu juga saya rasakan hadirat Tuhan yang sangat kuat memenuhi hati saya. Suasana di kamar loteng yang sederhana itu menjadi seperti surga kecil di bumi. Saya menangis, menyembah, memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia, mengungkapkan kasih saya kepada Tuhan. Dan Tuhan juga mencurahkan kasih-Nya yang luar biasa di dalam hati saya. Sungguh saat itu saya rasakan, sekalipun rumah kontrak itu sederhana, tapi tempat itu, khususnya kamar loteng itu seperti surga kecil di bumi bagi saya. Ketika saya membaca Alkitab, firman Tuhan dari Alkitab itu seperti meloncat keluar dari Alkitab, berkata-kata langsung ke dalam hati saya. Berjam-jam saya tahan untuk berjumpa dengan Tuhan di kamar loteng. Biasanya sampai tengah malam, baru saya turun kembali dan tidur. Untuk pagi harinya, saya berangkat bekerja kembali di perluasan kilang minyak Balikpapan. Saat ini, sudah 40 tahun saya melakukan saat teduh setiap hari.
Tapi akhir-akhir ini Tuhan menegur saya. Sekalipun saya tetap bersaat teduh tiap hari, saya tetap melayani Tuhan, saya tetap berusaha melakukan perintah-perintah Tuhan dengan sebaik mungkin. Tapi semuanya itu saya lakukan, bukan lagi dengan kasih yang semula seperti yang dulu saya rasakan ketika saya baru jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegur saya supaya saya segera kembali pada kasih yang semula. Agar apa yang saya kerjakan itu harus meluap keluar dari dasar hati yang sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Saudara, tanda-tanda zaman menunjukkan bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang segera untuk menyebut gerejanya yang kudus, tidak bercacat celah. Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput calon-calon mempelai wanitanya yang sedang jatuh cinta kepada Dia. Saudara, Tuhan Yesus kalau datang Dia mencari calon-calon pengantin wanita yang dalam kondisi hati yang penuh dengan kasih yang mula-mula kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita semua, saudara? Mari kita tidak usah menunjuk orang lain, kita periksa diri kita masing-masing. Adakah saat ini kita sedang dalam kondisi jatuh cinta kepada Tuhan? Sehingga ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, Dia dapati calon-calon pengantin wanita yang hatinya sedang menyala-nyala dengan kasih yang mula-mula kepada Dia. Atau Dia dapati calon-calon pengantin wanita yang hatinya hambar terhadap Tuhan. Yang hanya melakukan tugas-tugasnya karena kewajiban. Karena takut dicela orang. Karena malu kalau tidak melakukan tugas-tugas kita. Saudara, supaya lebih jelas lagi, saya akan berikan sebuah ilustrasi. Ada seorang wanita yang menikah dengan seorang pria yang kejam. Pria yang kejam ini membuat sebuah daftar di secarik kertas yang berisi tugas-tugas yang harus dilakukan oleh sang wanita ini setiap hari. Di sana dituliskan tiap hari wanita ini harus bangun pagi, lalu menyiapkan makanan bagi suaminya yang akan pergi bekerja. Dan setelah sang suami pergi bekerja, wanita ini harus membersihkan seluruh rumah, harus menyapu rumah, mengepel, lalu mencuci pakaian, menjemur dan menyetrikanya, lalu menyediakan makan malam ketika suaminya pulang dari bekerja. Apabila wanita ini melakukan kesalahan dalam tugasnya, sang suami yang kejam ini akan membentak-bentak dia, akan marah-marah. Sehingga si wanita ini merasa sangat tertekan. Setiap hari dia hidup dalam ketakutan kepada suami yang pertama tadi. Dia merasa beban hidupnya sangat berat. Tapi akhirnya suami yang kejam ini meninggal dunia. Lalu setelah masa berkabung lewat, wanita ini menikah dengan seorang pria lain yang baik hati, yang sangat mencintai dia. Wanita ini merasa sangat berbahagia karena dicintai dan mencintai suami yang kedua ini yang baik hati. Sampai pada suatu hari ketika wanita ini sedang membersihkan ruang tamu, di sela-sela sofa, dia menemukan secarik kertas. Dan ketika dia membaca apa yang tertulis dalam carikan kertas itu, dia menjadi gemetar. Kenapa, saudara? Karena di dalam kertas itu tertulis daftar tugas yang harus dia kerjakan bagi suami yang pertama. Bangun pagi-pagi, memasak makanan, sebelum suaminya bekerja, membersihkan rumah, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia gemetar, mengingat apa yang dialami dengan suami yang pertama. Tapi setelah lama merenungkan, tiba-tiba wanita ini tersenyum. Kenapa, saudara? Karena ternyata apa yang dia kerjakan bagi suami yang pertama, itu juga dikerjakan oleh wanita ini bagi suami yang kedua. Tapi pada saat dia mengerjakan bagi suami yang kedua, dia merasa sangat berbahagia. Kenapa? Karena bagi suami yang kedua, dia mengerjakan atas dasar cinta. Bagi suami yang pertama, dia mengerjakan atas dasar kewajiban, karena terpaksa, karena diintimidasi. Selalu menderita, penuh dengan ketakutan. Tapi ketika dia melakukan yang sama bagi suami yang kedua, dia lakukan dengan sukacita, dia lakukan dengan gembira, karena dia mencintai dan dicintai oleh suami yang kedua ini. Saudara, sekali lagi,
Salah satu tugas utama saudara dan saya sebagai anak Tuhan adalah menyanyikan nyanyian baru untuk memuji-muji Allah kita. Mulut kita harus sering memperkatakan kebesaran Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan pada banyak orang, menceritakan kabar baik, berita Injil pada banyak orang, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat kepada banyak orang, supaya banyak orang yang mendengarnya menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Dan kalau sebentar lagi Tuhan Yesus datang untuk menjemput gerejanya, maka dia akan mendapati kita sebagai calon-calon pengantin wanitanya yang sedang dalam kondisi jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, yang hatinya berkobar-kobar mengasihi Tuhan dan sesama. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan lagu Dia Memberikan Nyanyian Baru Dalam Mulutku. Yesus cinta kamu, Yesus